warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para alim wal ulama yang akbar muliakan, kepada para dewan juri yang akbar hormati, kepada para aparat pemerintah baik sipil, Polri maupun TNI yang akbar hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik dan kakak-kakak, serta saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkanlah akbar menyampaikan tausiah dengan tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idolaku. Bahasa kerennya, Muhammad Prophet is our idol. Seorang muslim haruslah senantiasa menumbuhkan rasa cintanya, mengidolakannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sangat penting artinya dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari, karena tidak dapat dipungkiri banyak orang yang merana hidupnya, hampa jiwanya gara-gara salah milih idola. Orang yang mengidolakan Kapten Tsubasa kecewa karena ternyata hanya gambar dan boneka. Orang yang mengidolakan selebritis kecewa karena tidak kebagian honornya. Orang yang mengidolakan harta kecewa karena akhirnya masuk penjara. Bukan hanya itu, bahkan bisa masuk neraka. Betul? Oh. Padahal yang kita cari adalah kebahagiaan dan ketentraman. Tapi kenapa sengsara yang kita dapatkan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik dan kakak-kakak, serta saudara-saudara yang berbahagia, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia di dalam menjalani hidupnya senantiasa mengharapkan, mendambakan, serta merindukan sebuah kehidupan yang bahagia. Hidup diliputi kedamaian, diselimuti kemuliaan, terhormat, serta sukses dunia dan akhirat. Kita tahu ketika sang surya terbit di ufuk timur, beduk subuh ditabuh, azan berkumandang, kokok ayam jantan di kandang, serta kicau burung di dahan adalah tanda dimulainya aktivitas sebagian besar manusia. Para nelayan pergi berlayar, petani pergi ke sawah, pegawai pergi ke kantor, pelajar pergi ke sekolah, pedagang pergi ke pasar, santri pergi ke madrasah. Lalu apa yang mereka inginkan dari semua itu? Tidak lain adalah untuk menutup kebutuhan dan menggapai harapan. Tapi sayangnya seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang berharap jadi jenderal, kenyataannya jadi kopral. Orang yang berharap jadi insinyur, kenyataannya jadi tukang cukur.
Orang yang berharap jadi profesor, kenyataannya jadi tukang tambal ban bocor. Nah, kalau orientasinya hanya kepada dunia, maka hidup ini akan dihantui oleh perasaan resah, susah, gelisah, cemas, was-was, tanpa mengetahui bagaimana solusinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi sarana untuk menambah ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bagaimana ibu-ibu, setuju? Setuju. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Setuju. Bagaimana saudara-saudara, setuju? Setuju. Ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik dan kakak-kakak, serta saudara-saudara yang berbahagia. Kenapa kita harus mengidolakan Rasul? Karena beliau adalah manusia paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau besar bukan karena dibesarkan oleh orang tuanya. Beliau besar bukan karena dibesarkan oleh para pengikut-pengikutnya. Beliau besar bukan karena dibesarkan oleh partainya, tapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah manusia paling sempurna dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dengan mengidolakan Rasul, semua ada contohnya dan jelas suri tauladannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik dan kakak-kakak, serta saudara-saudara yang berbahagia. Lalu apa sih tandanya orang yang mengidolakan Rasul? Nah, ini rahasianya. Catat kalau perlu. Yang gak bawa pulpen, fotokopi. Yang gak bawa duit, cukup inga-inga, oke? Oke. Tandanya orang yang mengidolakan Rasul adalah itba'u li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Laqad kana nyekti temen ono iku lakum kaduwe sira kabeh fi rasulillahi ing dalam utusane Gusti Allah apa uswatun tulodo hasanatun kang becik. Itu kalau bahasa pesantrennya. Kalau bahasa sekolahannya, we have indeed in the apostle of Allah a beautiful pattern of conduct for you. Do you understand? No. Jadi artinya adalah telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oleh karena itu harus kita tiru dan harus kita contoh saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik dan kakak-kakak, serta saudara-saudara yang berbahagia. Meniru itu jauh lebih mudah daripada mengarang atau menciptakan. Dan meniru kebaikan bukanlah hal yang tercela. Bahkan meniru Rasulullah adalah ibadah dan berpahala. Dan tentu saja akan membuat kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Boknya nengi banget. Di dunia hidup bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu,
Ibu-ibu kepengen masuk surga, Bu? Pengen. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu akan masuk ke dalam surga. Sekarang saya juga mau tanya sama bapak-bapak. Pak, bapak kepengen masuk surga, Pak? Pengen. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak akan masuk ke dalam surga. Amin. Dan sekarang saya juga mau tanya sama Simba. Bukan Mbak kepengen masuk surga, Mbak. Pengen. Tapi sayang banget, Mbak, di surga tidak ada orang tua seperti Mbak. Di surga orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, muda-muda, indah dipandang mata. Tapi tenang, kalem men. Kalau Mbak beriman dan bertakwa, mau mengidolakan Rasulullah, nanti Mbak akan berubah menjadi muda, masuk ke dalam surga dan hidup bahagia. Amin. Tapi kalau Mbak tidak beriman dan bertakwa, tidak mau mengidolakan Rasulullah, jangan mimpi menikmati indahnya surga. Mimpi saja jangan, apalagi beneran. Impossible. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi pemicu dan pemacu untuk menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Saya kira cukup sekian. Thank you very much for your attention. Bupati KI waktu siram santen, setuju lepat nyuwun ngapunten. Kalau ada kebaikan sampaikan teman dan handai tolan. Tapi kalau ada kekurangan sampaikan kami yang bersangkutan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.